Halo Cikos, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi di channel aku, channelnya Safitri KWS. Aku hari ini mau menceritakan hal-hal yang menurut aku lucu, norak pada saat pertama kali aku datang ke Spanyol ini. Jadi aku waktu datang ke Spanyol ini sebetulnya bisa dibilang baru pertama kalinya aku keluar negeri dan aku langsung ke Spanyol untuk tinggal gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang buat aku tuh norak banget, norak. Kalau menurut aku ya itu norak dan itu bisa diketawain buat aku sendiri. Jadi suatu ketika aku tuh pergi aku diajak ke kafeteria sama suamiku untuk ngopi-ngopi. Nah, terus aku pengen ke toilet gitu. Nah, jadi akhirnya aku pergilah ke toilet. Nah, yang pertama kali aku cari di toilet itu adalah saklar lampu dong gitu. Aku nyari di mana saklarnya gitu, kok nggak ada gitu. Tapi begitu aku buka pintunya lebar, itu lampu langsung nyala. Aku kaget, kok nyala sendiri gitu. Tapi udah, akhirnya aku masuk di tengah-tengah lagi di dalam toilet itu tiba-tiba lampu mati sendiri. Aku kaget lagi, loh kok mati gitu. Terus aku ketakutan sendiri. Ya namanya nggak tahu, namanya baru, ini pengalaman. Namanya ya agak-agak norak gitu. Jadi aku kaget gitu. Terus begitu, tapi aku tahan-tahanin, udah selesai, aku langsung kabur, langsung hibrid. Terus aku bilang, kok lampunya mati sama hidup sendiri gitu. Langsung diketawain dong sama suamiku dan kawan-kawannya gitu. Aku bilang, kok pada ngetawain aku sih gitu. Terus dibilang kalau di sini tuh rata-rata kafeteria tuh lampunya otomatis nyala dan mati sendiri gitu. Oh, baru di situ aku tahu gitu. Itu satu. Terus udah gitu suatu ketika aku lagi sendirian di rumah, lagi musim dingin. Ini baru awal-awal musim dingin. Anginnya tuh sebegitu kencang tuh aku nggak tahu gitu. Dan jendela pada saat itu udah ditutup semua gitu. Aku nggak tahu kalau bakalan bisa ada suara yang semengerikan itu gitu. Terus jadi semalaman itu tuh aku ketakutan gara-gara bunyi anginnya itu seperti bunyi hantu kalau kalau hantu datang di film-film Indonesia gitu. Gitu aku itu apa jadi semalaman nggak keluar dong dari kamar. Norak banget ya. Tapi itu adalah ya hal-hal pertama yang menurut aku lucu gitu. Nah, terus udah gitu waktu pertama kali juga aku masak karena di sini pakai kompornya kan kompor listrik gitu. Nah, aku kan belum pernah ya pakai kompor listrik gitu. Waktu itu pernah diajarin sama suamiku caranya begini. Tapi namanya baru diajarin pertama itu kan nggak langsung ngeh gitu. Atau mungkin akunya aja yang nggak terlalu perhatian pada saat itu gitu. Nah, terus pada saat suamiku berangkat kerja, aku kelaparan, aku butuh makan, ya kan? Terus aku bingung dong cara nyalain kompornya. Aku nggak bisa nyalain kompornya. Jadi aku selama suamiku berangkat kerja sampai suamiku pulang, aku makan itu cuman dari microwave. Jadi aku bikin telur goreng, telur rebus, nggak tahu lah telur apa itu, kayak microwave gitu. Cuman dikasih air, terus telur itu ya udah setengah matang udah kayak apaan tahu, pakai nasi sama kecap. Untung nasinya pakai rice cooker masaknya. Kalau pakai kompor juga ya wassalam deh, aku nggak makan beneran. Gitu. Pernah juga waktu itu baru datang banget, terus di musim panas. Mandi, ceritanya kita mau berenang dong di laut gitu. Dengan manisnya ya karena kan kebiasaan di Indonesia kita kalau namanya bilas itu kan pasti bawa sabun, bawa sampo, ya kan. Terus aku dengan manisnya bawa sabun, bawa sampo dari rumah. Nah, pada saat udah selesai mau bilas, sabunan dong aku dan sampoan dong aku. Dimarahin sama ibu-ibu, kamu ini untuk bilas bukan buat mandi. Dibilang begitu. Marah banget ya Bu ya. Aku malu banget di situ. Sampai aku bilang ya ampun ini apa sih, aku nggak tahu, aku nggak ngerti gitu. Jadi
hal-hal yang kayak gitu tuh itu buat aku malu banget gitu. Makanan, jadi banyak banget nih waktu misalnya pertama-tama kali di kafeteria itu kan aku pikir makanannya enak ya, wih gila nih kayaknya penampakannya sih enak gitu ya, udah yang kayak udah ngebayanginnya tuh ada yang model kayak sate-sate gitu ya, yang kayak sate gitu ada juga di sini gitu. Terus enak nih kayaknya makanannya nih kayak sate yang ada di Indonesia gitu, pesen dong, aku mau yang ini, pasti ini rasanya enak kayak sate. Begitu dimakan kok rasanya manis ya, kok nggak ada rasa-rasa kayak sate yang di Indonesia ya gitu. Aduh, aku sampai bilang besok lagi aku nggak mau lah, nggak mau tertipu dengan penampilan, nggak mau tertipu dengan penampakannya aja gitu. Penampakan boleh sama seperti di Indonesia, tapi rasanya jauh berbeda gitu. Terus ada merah-merah, dipikir kayaknya ini agak-agak pedes gitu ya. Tapi jangan harap, di sini jangan harap menemukan makanan pedas. Buat mereka di sini udah pedas banget, buat kita itu nggak ada. Gitu, jadi sebetulnya level pedas aku juga nggak yang wah, yang hobi pedas banget gitu, enggak. Tapi memang benar-benar nggak ada pedas gitu. Jadi kalau misalnya kita ngundang orang sini gitu untuk makan di rumah gitu, mau rasa cuman mungkin rasa lada 3 gelintir 3 bulet gitu aja, mungkin buat mereka tuh udah pedes banget gitu. Mereka aja pedesnya jahe itu aja bilangnya katanya pedes, terus gimana kasih cabe gitu. Jadi kalau misalnya mau ngundang orang sini makan tuh jangan harap deh kasih cabe, kasih lada juga mungkin ya sebutir 2 butir aja deh, jangan kasih lebih karena nanti mereka yang ada nggak bisa makan gitu. Terus ada hal lagi yang membuat aku norak. Ada kalau di Indonesia itu kan ada permen-permen yang kayak agar-agar itu, yang kayak apa sih? Mungkin kalau di Indonesia terkenalnya Yupi lah. Nah, itu di sini tuh Yupinya tuh berbagai macam jenis. Nanti kapan-kapan aku akan tunjukin di video. Itu yang membuat aku norak gitu. Jadi aku kok ini lucu, kok ini lucu. Jadi semuanya pengen dicoba. Alhasil aku seharian nggak makan makanan, hanya makanin itu. Di sini disebutnya cuces. Jadi aku seharian tuh cuma makanin cuces itu doang, yang akhirnya membuat aku sakit tenggorokan. Itu benar-benar norak banget. Itu pengalaman pada di tahun-tahun pertama gitu. Ada hal yang memalukan, ada juga ya namanya kita baru datang gitu ya. Di sini juga nggak boleh loh, misalnya metikin misalnya ada satu bunga kita suka, terus kita main petik-petik aja, nggak boleh. Kalau ada orang yang melihat itu bisa negur kita, nggak marah tapi kita negur, jangan, itu hanya bisa dipegang, itu hanya bisa dipandang, nggak boleh diambil gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh akhirnya sekarang kan ya aku jadi oh ya, ada banyak hal yang di Indonesia bisa dilakukan, di sini nggak bisa dilakukan gitu. Dan itu terus belajar loh, gitu. Karena budaya setiap daerah juga kan pasti beda juga ya. Maksudnya mungkin kalau di País Basco begini, mungkin kalau di Cantabria begini, mungkin kalau di daerah yang lain mungkin lain lagi gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu yang sampai saat ini aku masih terus belajar gitu. Oke, sekian dulu ceritaku kali ini, cerita yang norak dan lucu. Mungkin kalau ada hal-hal yang lain yang mungkin bisa aku ceritain, nanti aku akan ceritain lagi. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh like. Kalau misalnya ada hal yang pengen kalian tanyain, atau ada masukan atau saran atau apapun lah, itu kalian juga bisa komen, dan jangan lupa subscribe gitu. Makasih ya udah nonton videonya, semoga kalian suka dengan videonya. Dadah.